Ini belum di host. Sekarang sudah. Sudah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, ini alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Nah, ini mohon maaf ya, mungkin pelan-pelan. Ini lagi kurang enak badan, lagi sakit ya, flu batuk pilek dari 2 hari yang lalu. Baik, semoga ini yang Bu segera diangkat. Segera sehat kembali. Ini mungkin juga kalau setiap hari Kamis, jadi mohon maaf ya kalau agak telat waktu waktu mulai pembelajarannya, karena untuk di semester ini saya ada kuliahnya sampai jam 3:30 lebih, jadi ini baru pulang baru pulang kuliah seperti itu. Jadi mohon maaf agak telat sedikit seperti itu. Baik, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali, yaitu tepatnya pada level 3, yaitu kita menginjak kepada pertemuan yang ke-10 ya. Alhamdulillah. Baik, ini ada sedikit latihan yang kelewatan ya, yaitu yang yang di kod 7 yang sebelumnya dan belum latihan ya. Baik, ini sebelumnya kita kita doa dulu, yaitu mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah. Baik, ini tadi ulangi ya. Nah, ini ya mungkin udah kita review kembali meskipun sudah cukup lama. Baik, nah di sini ada uzkur al-masodir, ini maksudnya ini ya kurang masdar mimi. Sebutkan masdar mimi dari fi'il-fi'il berikut ya. Masdar mimi sama masdar asli itu artinya sama ya dalam segi maknanya, tetapi bedanya kalau masdar mimi yaitu yang mana terdapat huruf mimnya di awalnya. Nah, itu saja bedanya. Baik. Yang pertama wasaba ya. Wasaba itu apa masdar miminya? Ini ya kayak wa'ada itu mau idun, berarti wasaba mau sibun. Wasaba itu artinya apa? Meloncat ya. Kalau mau sibun berarti artinya ya loncatan. Loncatan. Terus habis itu ada jaro, maka masdar miminya apa? Kalau sa'a itu mas'a, kalau jaro majro.
Ajro. Nah, terus irtakaba ya. Irtakaba. Kalau misalnya itakoda itu mu'takodun. Kalau irtakaba murtakabun. Murtakabun. Ya, apa itu irtakaba? Irtakaba itu ini ya, seperti melakukan dosa ya. Irtikabu zambi ya. Irtikabu zambi, melakukan dosa. Irtakabun. Habis itu Ja'a yaji'u. Nah ini yaitu apa namanya? Kalau misalnya masdar mimi daripada sor yasiru itu masirun. Kalau misalnya ja'a yaji'u Majiun. yaji'un. Berarti ketibaan ya. Tiba. Datang. Apa? Ya datang. Ketibaan kedatangan. Baik. Kapan Ustaz? Iya. Yang kemarin tuh nggak ada apa sih screenshotnya ya? Nggak screenshotnya? Oh iya, Tadi. saya lupa. Oh gitu. Iya. Mungkin bisa lihat di ini ya, di rekaman. Oh, Bukan rekaman, apa namanya? Ya video. di Itu kan videonya. ada kan di YouTube ya. Ya. Ya, kalau itu mungkin Bapak buka YouTube, nah habis buka YouTube Bapak screenshot bisa. Iya. Baik, ini kita hapus. Kita ke bawah. Nah, di sini itu bala fiil-fiil berikut menjadi majzum ya dengan alat lam. Nah, jadi ditambah lam, misalnya yasma'una terus ditambah lam menjadi lam yasma'u. Nah, seperti itu. Jadi nunnya dihilangkan. Nah, ini misalnya yajlisuna ditambah lam menjadi Lam yajlisu. Lam yajlisu. Berarti belum duduk ya, mereka belum duduk. Di situ yulikuna ditambah lam menjadi lam yu. Waduh. Lam yuki. Apa tadi? lam yuliku. Yuglikuna itu artinya apa? Artinya mereka menutup ya. Berarti lam yugliku, mereka belum menutup. Ya, belum menutup, entah menutup pintu ya. Terus ini tadarusina, kalau misalnya ditambah lam menjadi Lam yud lam yuk yang untuk lam tadarusina. tadrisina. Tadarusina ditambah lam menjadi tadarusina. Lam tadarusi, kan nunnya dihapus. Oh iya. Jadi kalau setiap ketemu lam, ya itu nunnya dihapus. Terus yaskutani. Nah, ini ditambah lam menjadi yaskutani ditambah lam menjadi
Ya, Lam, ini dihapus ya. Yes. Lam yaskutu. yaskutani berarti menjadi lam yaskuta. Yaskuta. Oh, beda. Nah, ini. Berarti yaskut itu artinya diam, ya. Berarti yaskutani mereka berdua diam, Oh, iya. sedang diam. Lam yaskuta berarti mereka berdua belum diam. Tidak. Bukan tidak ya. Bukan tidak. Belum ya, tapi Belum. lebih ke belum lam itu ya, artinya lebih ke belum. Gitu. Kalau la tidak ya la saja, la. Oh. Kalau tidak bahasa Arabnya la, ya, tidak pakai mim, pakainya dipanjangkan dengan alif. Selanjutnya yang bawahnya. Nah ini tubna hadhil af'al al-madiyah ala, ini disuruh menjelaskan apa namanya alamat-alamat binanya fi'lul madi, kayak misalnya fataha itu tubna alal fathi. Ya, kalau jalasta ini tubnanya ala apa? Harokat apa? Jalasta. Jalasta. Sukun. Alas sukun, betul. As-sukun. Oh. Wa'adu itu binanya dengan harokat apa? Wa'adu? Hazfun nun. Bukan. Bukan fi'lul madi. Fi'lul madi memang aslinya nggak ada nun. Wa'adu, kalau jalasta itu tubena ala sukuni. Fataha tubena alal fathi. Kalau wa'adu, Tubna ala. pokoknya setiap fi'lul madi yang sulasi, ibu harus melihat kepada harokat huruf ketiganya. Ya, jalasta kan harokat huruf ketiganya sukun, berarti sukun. Kalau wa'adu harokat huruf ketiganya apa? Dhamma. Nah, berarti ya ala dommati. Ala dommi. Dommi, dommah sama aja. Ala dommi. Terus farihats. Nah, ini ala apa? Farihats. Fathah. Nah, alal fathi. Nah, gitu ya, Bu. Jadi kalau terdiri dari 3 huruf, terus ditanya ini terbinakan dengan harokat apa, ibu melihat ke huruf yang ketiganya, ya jalasta, berarti ini sukun, ya. Yang taknya kan dia bukan asli ya, yang taknya itu ya kan ya, tapi domir. Nah, begitupun pula dengan wa'adu, ini kan aslinya wa'ada, ya kan ya, yang wa-nya ini bukan aslinya, ya, maka dengan domma. Nah, seperti itu ya. Baik. Ini stop share ya, Bu, nih. Ini sudah saya foto. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran utama. Allah. Ini ya. Kita lanjutkan. Kita kemarin sampai mana? Ini. Nah, ini dia. Adawatun nafi. Nah, di sini sekarang kita akan membahas yaitu yang berkaitan dengan adawatun nafi.
Nah, ini ya. Nah, apa itu artinya nafi ya, atau nafiyun? Artinya adalah ini ya, yang bersifat negatif ya. Jadi yang bersifat negatif. Kalau misalnya dalam Indonesia ya bahasa negatif itu ya tidak, bukan, ya kan ya. Misalnya kalimat positif, ya kan ya. Saya sedang makan, itu kan positif ya. Nah, kalau yang negatifnya saya tidak sedang makan. Itu kalimat negatif. Nah, dalam bahasa Arab pun ada seperti demikian ya. Di sini ada istilah an-nafyu yang berarti bersifat negatif ya, seperti itu. Min adawatin nafi apa? Mengingkari. Ya, mengingkari ataupun apa ya? Mengingkari bersifat negatif. Ya, begitulah. Ya. Atau penyangkalan ya, sebagainya. Nah, di sini bagian daripada alat-alat yang bersifat negatif itu contohnya ada yang pertama ma ya. Ma, habis itu yang ma itu artinya tidak. Ma artinya tidak. Habis itu ada lam. Ya, lam itu artinya belum. Ya, belum. Habis itu ada la artinya tidak juga. Ya, la. Nah, habis itu lan. Jadi yang pertama pakai mim, yang kedua pakai nun, lan. Ya, lan itu artinya ya tidak pernah ya. Tidak akan pernah. Lan, tidak akan pernah. Misalnya lan akulalah malgonam. Saya tidak akan pernah makan daging kambing. Ya, lan. Lan itu tidak akan pernah. Lantardo, kamu tidak akan pernah ridho. Ya. Nah, terus ada laisa. Laisa itu artinya bukan. Jadi ada ma itu artinya tidak. Lam itu artinya belum. La artinya tidak juga. Lan artinya tidak akan pernah. Laisa artinya yaitu bukan. Nah, ini ya. Nah, jadi yang pertama itu ma ya. Kita sebelum masuk ke penjelasan ya mungkin kita terangkan dasar-dasarnya dulu ya. Ini ma itu dia disambungkan khusus dengan fi'lul madi kalau ma ya. Jadi ma ini dia khusus pada fi'lul madi ya, misalnya dia tidak makan tapi makannya fi'lul madi, nah maka bukan dengan la tapi dengan ma ya. Ini untuk fi'lul madi. Tapi kalau misalnya lam, la dan lan itu menyambungnya dengan fi'lul mudori yang lam, la dan lam. Lan. Ini nyambungnya dengan fi'lul mudori. Yang mana lam, la dan lan. Lam, la dan lan. Nah, itu ya. Ini nyambungnya dengan fi'lul mudori. Adapun laisa ya itu menyambungnya dengan isem. Kalau misalnya laisa nyambungnya dengan isem. Nah, jadi ada ma itu nyambungnya dengan apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Kalau lam, la dan lan itu nyambungnya dengan Fi'il mudhari. fi'il mudhari. Kalau laisa nyambungnya dengan Isim. Nah, gitu ya. Baik. Nah, di sini tadkhulu ma alal fi'lil madi fatan fihi fi zaman al madi. Nah, ma itu dia dimasukkan ke pada fi'lul madi yang mana menafiukan fi'lul madi ataupun menegatifkan fi'lul madi
kan menjadi ini ya, jadi kata kerja yang bersifat negatif itu di waktu ya madi, di waktu yang lalu. Nah, seperti itu. Seperti contohnya yaitu masyaribtu, saya tidak minum. Ya, misalnya hal syaribta, apakah kamu sudah minum? Oh, saya ya tidak melakukan minum ya, saya tidak minum. Masyaribtu. Ya, seperti itu ya. Masyaribtu. Kalau misalnya saya tidak makan, maaf, saya tidak duduk. Saya tidak duduk seperti madi. Majalah tuh, nah, gitu ya. Terus misalnya dia tidak membuka, dia fi'lul madi tidak membuka pintu. Ma fatahal baba. Nah, betul, ma fataha al baba. Nah, jadi gitu ya. Jadi ma itu adalah harfu nafin, yaitu huruf yang bersifat negatif yang disambungkan, yaitu untuk Fi'il madi. fi'lul madi. Terus ada tadkhulu lam. Nah, ini ada huruf lam, itu diperuntukkan untuk fi'lul mudhari, yang mana itu menafiukan fi'lul mudhari di waktu yang lalu. Ya, kan ini lam artinya belum ya. Lam ya'khudha, ya. Dia belum mengambilnya. Kalau dinisbatkan belum kan berarti itu dalam penyandingan waktunya kan waktu yang lalu ya. Kamu sudah ambil buku belum misalnya? Oh, saya belum ngambil gitu. Kan enggak ya. Jadi seperti itu ya. Lam itu penisbatannya ya dalam arti belum, itu maksudnya belum melakukan suatu hal yang lalu ya, belum melakukan suatu hal yang lalu. Ya, maka di sini fi zamanil madi ya. Jadi belum melakukan suatu hal yang sudah terlewatkan. Ya, seperti itu. Misalnya kamu sudah mengerjakan PR belum? Oh, lam a'mal al wajibah. Ya, saya belum mengerjakan PR. Kan ya. Nah, kan mengerjakan PR kan waktu yang lalu. Seperti itu. Jadi lam ini disambungkan dengan fi'lul mudhari. Ya, tetapi dalam arti negatifnya itu terjadi pada waktu kapan? Pada waktu yang lalu ya. Jadi belum mengerjakan di waktu yang lalu. Nah, kita lanjut. Sudah saya potong. Selanjutnya yaitu nah ini ya nomor 4 ya tadkhulula alal fi'lil mudhari fatan fihi fil hal ya. Jadi la itu merupakan harfu nafin, huruf yang bersifat negatif yang mana dimasukkan pada fi'lul mudhari, yang mana menyebabkan fi'lul mudhari itu menjadi bersifat negatif fil hal, yaitu di waktu kini. Hal itu di waktu kini. Ya, di waktu sekarang ya. Misalnya la yatakallamu, ya dia sedang tidak berbicara. Nah, jadi ya sekarang ini dia tidak berbicara. Nah, segitu ya. Hal itu artinya apa di waktu sekarang ya, di waktu kini. Misalnya dia sekarang tidak berdiri. Itu bahasa Arabnya apa? La yakumu. La yakumu. Jadi la ini penisbatan waktunya yaitu fil hal, yaitu di waktu ini atau sekarang. Jadi dalam dimensi waktu pada kata kerja bahasa Arab itu kan dibagi menjadi 3 ya, yaitu pertama ada fil madi di waktu yang lalu, habis itu fil hal ya, fil hal itu di waktu sekarang, dan yang terakhir itu fil mustaqbal yaitu di
mendatang, ya, di masa mendatang. Nah, selanjutnya itu lan, ya. Lan itu apa namanya? Yaitu sebuah huruf nafiin yang bersifat negatif yang dimasukkan pada fi'lul mudhari yang mana menafikan fi'lul mudhari tersebut di masa mendatang, ya. Artinya juga tidak akan pernah, ya kan ya. Nah, ini lan atana wala godai, saya tidak akan pernah menerima makan siangku, ya. Ini habis itu lan yastati u ayyash kuroka, ini harusnya ini ya, harfu nasbin ya, apa namanya, lan yastati'a, harusnya lan yastati'a an yashkuroka, ya, dia tidak akan pernah bisa, yaitu mengucapkan terima kasih kepadamu. Nah, ini harusnya pakai fathah. Kenapa pakai fathah? Karena lan termasuk harfu nasbin, harfu nasob, ya kan? Jadi mustakbal itu di masa mendatang, ya, tidak akan pernah. Nah, terus tadkhulu laisa alal jumlah ismiyah. Nah, kalau misalnya laisa ini dia diperuntukkan untuk jumlah ismiyah, ya, yang mana itu menafikan, ya, menjadikan kalimat tersebut bersifat negatif, yaitu pada masa sekarang, ya, pada masa sekarang. Pada masa sekarang. Nah, contohnya lastu ja'ian, ya, saya sekarang bukan orang yang lapar, ya. Lastu ja'ian. Ja'i itu artinya orang yang lapar. Ja'i. Orang yang lapar. Baik. Nah, selanjutnya i'rabul musanna, ya. Di sini ada yang ditanyakan untuk adawatun nafi, yaitu yang pertama la, lam, ya. Lam itu diperuntukkan untuk yang pertama ma dulu, ya. Ma itu diperuntukkan untuk fi'lul Madi. ya, artinya tidak. Habis itu kalau misalnya lam, la, dan lan itu diperuntukkan untuk Fi'il mudhari. mudhari, ya. Lam itu artinya apa? Belum. Belum, ya. Tapi dalam sisi dimensi waktunya kapan itu? Belum yang lalu, ya, yang sudah terjadi. Terus kalau misalnya la itu dimensi waktunya pada kapan? Sekarang. Sekarang. Ya, itu kan ya sekarang ya filhal. La. Kalau lan dimensi waktunya kapan? Takbal. Nanti. Takbal, ya, di masa mendatang. Lan itu artinya apa? Tidak pernah. Tidak akan pernah. Terus kalau laisa diperuntukkan untuk isem, ya. isem, ya, pastinya isem karena berada di dalam jumlah ismi. Sekarang. Ya. Ya, itu di waktu sekarang. Baik. Ada yang minta apa? Kan kalau laisa untuk isem, tapi kalau kenapa la haula itu pakainya la, bukan laisa? La haula wala quwwata. La itu bisa untuk isem, bisa untuk fi'al, bisa untuk isem, ya. Kalau la, tapi apa dalam segi la kalau disambungkan dengan isem, maka isem tersebut itu diharuskan dalam bentuk nakiroh dan juga dengan harokat fathah saja. Ya, la haula. Terus la madrasata. Terus la, misalnya tidak ada tempat duduk bagiku di ruangan ini. La majlisa li fi hadhil qa'ah, misalnya
Terus misalnya tidak ada bantal bagiku di dalam kamar, ya. La wisadata li fi hadhil hujrah. Nah, gitu ya. Ya. Di sini tidak diterangkan ya. Ya gak apa-apa, menambah ilmu juga yang tidak tercantum di sini. Baik, seperti itu ya Bu. Ada yang tanya lagi? Terus kita lanjut ya. Kita lanjut. Ya Ustaz. Baik, selanjutnya itu i'robul musanna ya. Yu'robu al-musanna hasba mauqi'ihi fil jumlah. Jadi musanna itu dia mengalami perubahan itu sesuai pada posisinya itu dalam sebuah kalimat ya. Yurfa'u bil alif. Nah, kalau misalnya musanna ini dia dalam posisi rofa, maka dirofakkan dengan apa? Dengan alif. Ya, kalau misalnya dalam posisi nasab dan juga dalam posisi jar, maka dinasobkan ataupun dijarkan dengan huruf ya. Nah, dalam segi hal ini musannanya ini ya musanna ism, bukan dalam fi'il ya. Musannanya untuk ism. Nah, terus tuhzafu an-nun min akhiril musanna idza kana mudofan. Nah, kalau misalnya dalam posisi mudof ilaihi dan musannanya itu menjadi mudof, ya, maka nunnya dihapus bal yadahu, ya kan ya. Ini aslinya bal yadani terus ditambah domirhu, ya. Dikarenakan ditambah domirhu, ya, terpaksa menjadi mudof ilaihi, maka nunnya dihapus ya, jadinya yadahu. Contohnya lagi misalnya ini tolibani, misalnya tolibani 2 murid ya, terus ditambah kelas 2 murid kelas al-faslu. Nah, ini coba digabungkan menjadi bagaimana? Digabungkan jadi mudof ilaih, tolibaninya mudof, al-faslinya mudof ilaih. Digabungkan menjadi bagaimana? Menjadi toliba al-fasli. Nah, toliba al-fasli. Nah, jadi gini ya. Jadi nunnya dihapus. Terus misalnya lagi, apa namanya, ini 2 lemari rumah ya, 2 lemari rumah, berarti sundukoni terus ditambah al-baitu. Nah, coba gabungkan menjadi mudof ilaih, maka menjadi bagaimana? Sundukoni al-baitu. Sundukul bait. Al-baitu. Gimana? Sundukul. Sunduk. Sunduk. Sundukol baiti. Ya, kalau bacanya langsung ya sundukol baiti, tapi kalau di cara penulisannya itu konya ada alif. Nah, gitu ya. Misalnya lagi, sekali lagi, 2 kitab kamu ya. 2 kitab kamu, kan kitab tuh kitabani, kalau kamu digabung menjadi ka, ya kan ya, kalau jadi domir mutasil. Nah, ini bagaimana 2 kitab kamu? Kita buka 2 kitab kayak ini, yadun dan hu, yadani dan hu menjadi yadahu.
Kalau misalnya kitabani dan ka menjadi Zabuka. Kitabah. Kitabah. kitabaka. Zabaka. Jadi dipanjangin mbaknya. Tapi nunnya dihapus. Nah, kalau misalnya ibu melihat seperti ini, berarti itu makna daripada bendanya itu berarti berjumlah dua. Karena ada alifnya. Tapi alasan yang menjadikan nunnya dihapus yaitu Mudah ini. itu dikarenakan mudof dan mudof ilahi. Gitu ya. Baik. Kalau misalnya ini kan ini ya. Ini yurfa bil alif, yunsob, yujar bil ya, ya kan? Nah, kalau misalnya dengan dua kolamnya, ya, harfu jar ditambah kolamani ditambah hu dengan dua kolamnya, maka bagaimana ini? Pertama, ba dengan kolamani, maka bagaimana? Bil kolamani. Di kolam. Ini jar. Jadi majrur. Nah, bikolama ini, betul. Bikolama ini. Kenapa kolama ini? Dikarenakan jarnya dengan ya. Ya, karena ada jarnya, ya kan ya. Nah, sekarang bikolama ini ditambah hu, maka jadi bagaimana? Bil kolamaihi. Bikolamaihi. Nah, betul. Bikolamahi. Bikolamahi itu berarti artinya apa? Dengan dua penanya. Dengan dua penanya. Nah, itu ya. Sampai sini udah paham yang ini? Masih bingung? Yang i'rab musanna? Mau contohnya lagi, Ustaz? Contoh? Misalnya HP. HP itu bahasa Arabnya hatifun. Hatifun. Ditambah dengan jadi musanna jadi apa? Hatifani, ya kan? Hatifani. Nah, misalnya ditambah hatifa ini ya, dua HP seorang guru, ya, seorang guru itu berarti al-ustazi, ya, al-ustazi. Nah, ini hatifa ini ditambah al-ustazi, maka jadi bagaimana? Hatifal ustazi. Hatifa ustadi. Hatifa al-ustadi. Nah, sekarang hatifaninya ini ditambah bi. Jadi bi hatifani dan al-ustadi. Maka bagaimana? Hatifanya ditambah bi belakangnya. Bi hatifai. Ini. Bi hatifai ditambah ustad. Oh,
Bihatifai. Bihatifai al-ustadi. Ya gitu ya. Bihatifai al-ustadi. Nah, kalau misalnya ini dengan dua HP-nya perempuan. Bihatifai dan H. Bagaimana ini dicampur semuanya? Bihatifani dan H menjadi Bihatifaha. kan ini pakai ya. Bihatifiha. Bihatifaiha. Betul, bihatifaiha. Ini ya. Iya, agak unik ya, Bu ya. Mungkin segini ya, Bu. Ini udah banyak. Baik, mungkin segini ya, Bu ya. Ya, Selanjutnya ini kita hapus, bersihkan, sudah di foto ya. Kita pindah ke sorof ya, Bu ya. Apa nahu lagi? Baik, ini baik. Nah, sekarang kita i'robul jam'i ya. Nah, i'robul jam'i kalau tadi apa namanya? Kalau misalnya musanna kan ya. Musanna kalau marfu'nya itu dengan alif. Kalau misalnya mansub dan majrurnya dengan ya, ya kan? Nah, kalau misalnya di sini kita akan mempelajari i'rob daripada jama'. Nah, untuk yang pertama itu jama' muzakkar salim. Nah, jama' muzakkar salim ini dirofa'kannya dengan huruf waw, ya, muslimuna misalnya. Tapi kalau misalnya yunsob wa yujar, ya dinasobkan dan dijarkan dengan huruf ya, muslimina. Ya, contohnya muslimuna dan muslimina. Nah, selanjutnya untuk jama' muannas salim, ya itu dirofa'kannya dengan doma. Ya. Itu contohnya ya muslimatun, ya, dan juga dijarkannya dengan kasroh, ya, dijarkan dan dinasobkan, ya, muslimatun dan muslimatin. Ya, muslimatun dan muslimatin. Nah, jadi kalau misalnya yang biasa ya, yang mufrad biasa, itu kan dirofa'kan dengan doma, habis itu dinasobkan dengan fathah dan dikasrohkan, dijarkan dengan kasroh. Nah, kalau misalnya jama' muannas salim, itu dirofa'kan dengan doma, dinasobkan dan dijarkan dengan kasroh. Jadi nasab dan jarnya sama-sama dengan kasroh. Nah, gitu ya. Baik. Selanjutnya ada i'rob jama' taksir, ya, jama' taksir yang tidak beraturan. Misalnya abwabun, ya. Yurfa jam'u taksir bi doma, narofa'nya dengan doma. Baru selanjutnya nasabnya dengan fathah. Dan jarnya dengan kasroh, ya. Contohnya yaitu abwabun. Ini yang dengan apa? Dengan rofa ya. Dengan doma. Kalau misalnya apa namanya? Nasabnya dengan fathah menjadi abwaban.
Kalau misalnya untuk apa namanya Jar. jar, ya menjadi abwabin dengan kasroh. Baik. Nah, selanjutnya yang terakhir baik. Itu lagi loading ya untuk pengiriman fotonya. Kita hapus. Nah, terus selanjutnya, nah tuhzafun nun yang terakhir. Ini tuhzafun nun. Nah, tuhzafun nun min jam'il muzakkar as-salim fi halatil idofah ya. Sama seperti halnya yaitu musanna. Kalau misalnya dalam keadaan mudof idofah atau mudof ilaih, maka nunnya dihapus ya. Seperti itu. Contohnya misalnya di sini amaruna mutsrofiha ya. Mutsrofiha awalnya kan mutsrofina dan ha, jadinya mutsrofiha. Nah, misalnya muslimuna ditambah al-madinatu. Maka jadi bagaimana? Muslimuna al-madinatu menjadi muslimul madinati. Nah, gini ya. Madinati. Nah, seperti ini. Contohnya lagi misalnya apa ya? Yang jamak mudzakkar salim, mungkin ada yang bisa kasih contoh mudzakkar salim? Sodikuna ya, sodikuna tuh orang-orang yang jujur ya. Sodikuna misalnya ini orang-orang yang jujur apa ya? Sodikuna apa ya? Sodikuna orang-orang yang jujur, coba ditambah ini contoh aja ya, saya bingung lagi belum bisa mikir. Baik, ditambah al-fasli misalnya orang-orang jujur dari kelas. Nah, terus gimana cara digabungkannya? Sodikul fasli. Betul, sodikul fasli. Nah, gitu ya. Ini. Terus ini, misalnya ini kan pakai waw ya, coba pakai ya.
misalnya dengan huruf jar ya, ma'a itu bersama ma'a nabiyina al-arabi ya. Di sini ada ma'a, ada nabiyina, ada al-arabi. Maka disambung bagaimana? Ini ada ma'a, ada nabiyina, ada al-arabi. Ma'a gimana? Nabiyil Betul. Nabi al-Arabi. Nah, seperti ini ya. Misalnya ini muslimun al-Madinati, kan Madinah kalau diubah menjadi domir menjadi apa? Ha atau hu? Al-Madinah ini kalau diubah menjadi domir menjadi ha atau hu? Ha. Ha. Nah, sekarang coba muslimuna ini diganti dengan digabungnya dengan ha, bukan Madinah. Jadi apa? Muslimuha. Ya, betul, muslimuha. Ya. Muslimuha. Nah, ini kalau misalnya wa-nya diganti jadi ini, jadi ya. Muslimina dengan ha menjadi Muslimiha. muslimiha. Nah, gini ya. Ini udah paham sampai di sini? Insya Allah Ustaz. Intinya apa? Kalau misalnya ada idofa atau jadi mudhof ilaih, intinya nunnya dihapus ya. Entah itu jamak muzakkar salim ataupun musanna. Ya, ini hanya berlaku untuk jamak muzakkar salim dan musanna. Kalau jamak muzakkar salim dalam keadaan rofa dia dengan huruf waw. Kalau misalnya dalam keadaan jar dan nasab dengan huruf Ya. ya. Kalau musanna dalam keadaan rofa dengan huruf Alif. alif. Kalau dalam keadaan jar dan nasab dengan huruf Ya. ya. Baik. Ini ya. Ini kita sedikit lagi ya Bu. Ini sorofnya pendek. Ya. Kita hapus. Kalau ini langsung pindah ke sorof gak Bu nih? Atau masih Sudah udah pindah. pindah belum? Udah. Sudah. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Ustaz. Baik. Nah, baik ini ya. Jadi ismul fa'il minal fi'li ghairu sulasi ya. Itu ism fa'il teruntuk kata kerja yang bukan sulasi, entah itu rubai, humasi ataupun sudasi. Ya, ismul fa'il wasfun mushtaqun min fi'lihi wa yadullu alal hadas wa fa'ilihi. Jadi ism fa'il itu adalah sebuah sifat yang mana itu diubah dari kata kerjanya. Ya, misalnya kataba jadi katibun. Ya, dan sebagainya. Ya dulu yang mana menunjukkan pada sebuah kejadian dan pelakunya. Ya, misalnya kalau misalnya seorang nelayan, ya berarti nggak jauh-jauh apa kejadian yang dalam pada dirinya itu ya berarti nangkap ikan ya kan. Kalau seorang nelayan, kalau misalnya seorang
penulis, berarti tidak jauh-jauh pekerjaan yang dia miliki ya menulis. Makanya itu menunjukkan pada kejadiannya dan juga pelakunya. Terus zamanu ismil fa'il itu dalam adalah hal dan mustakbal. Jadi isim fa'il itu dalam segi waktunya, dimensi waktunya itu antara hal dan juga mustakbal. Tapi fa in dzukira fil kalam ma yarbituhu bizaman al-madi afadal madi. Tapi kalau misalnya disebutkan dalam sebuah pembicaraan yang mana itu dikaitkan dengan fi'lul madi, ya zaman madi, maka dia menunjukkan menunjukkan masa yang lalu. Ya, kalau misalnya isim fa'ilnya itu disandingkan dengan fi'lul madi, berarti ya fa'il tersebut ya berarti bersifat madi, ya bersifat yang lalu. Nah, ini langsung aja ya. Nah, dalam segi wazannya, ya dalam segi sigohnya ataupun wazannya, bagaimana caranya? Itu biibdali harfil mudoro'ah, jadi dengan menggantikan huruf mudori'nya itu dengan mim berharokat dhammah, dan juga sebelum huruf terakhirnya dikasrohkan, ya seperti halnya yantasiru. Nah, ini caranya, bagian ya-nya ini diganti mim berharokat dhammah, ya jadinya mun. Nah, terus habis itu muntasirun, ya kan ya. Nah, sebelum huruf terakhirnya, ini huruf terakhir, sebelum huruf terakhirnya itu diberi harokat kasroh, ya. Terus contohnya lagi nih yatakallamu. Nah, bagian ya-nya ini itu diberi huruf mim dengan harokat dhammah, ya. Habis itu baru sebelum huruf terakhirnya, ini huruf lam ya, itu diharokati dengan kasroh. Nah, itu cara mengubah isim fa'il pada fi'il ghairu sulasi. Contohnya lagi misalnya i'taqoda. Fi'lul mudhari'nya apa? I'taqoda ya taki. Ya takidu. Ya. Ini fi'il apa ini? Jumlahnya ada 5, berarti fi'il humasi. Ya kan ya? Nah, coba ubah menjadi isim fa'il. Mu'taqidu. Ya, betul. Mu'taqidun. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu yang huruf mudhari'nya, huruf mudhari itu ini ya, yang ya atau ta ya pada awal mulanya ini, itu diganti menjadi mim dengan harokat dhammah, dan sebelum huruf terakhirnya diubah dengan harokat diberi harokat kasroh sebelum huruf terakhirnya. Nah, seperti itu ya. Misalnya lagi waswasa yuwaswisu, ya kan ya. Waswasa yuwaswisu itu artinya mengganggu. Nah, yuwaswisu. Nah, sekarang nggak apa-apa ya nih. Nah, coba sekarang ini yuwaswisu diganti menjadi isim fa'il. Menjadi muwaswisu. Ini ya. Jadi huruf ya-nya ini diganti menjadi mim berharokat dhammah, dan sebelum huruf terakhirnya diberi harokat kasroh. Baik, mungkin segini aja. Ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah paham?
Allah, Ustaz. Nah, ya, kita cukupkan. Ibu Mintarsi, Bu Rizka Buana sudah paham, Bu? Allah Ustaz. Baik. Kita cukupkan ya, Bu ya. Dan ini stop share. Ini belum share foto ya. Baik, kita cukupkan yaitu dengan membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma qad istauda'naka qad istawda'naka ma 'allamtanahu ma 'allamtanahu fardudhu ilaina fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi inna hajatina ilaihi wala tunsina anhu wa la tunsina anhu ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Baik, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran lakum ala ihtimamikum wa hudurikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Ya. Pamit Ustaz. Iya, Bu. Ustaz Miftah. Waalaikumsalam. Jazakallah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Miftah.